Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fitri Nur Hidayah dari Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya kelas E2 akan menjelaskan mengenai new media. Di dalam new media ada beberapa macam, yaitu definisi new media, kekuatan new media, pemanfaatan new media, dan yang terakhir pengaruh new media. Yang pertama, definisi dari new media. New media secara eksklusif merujuk pada teknologi komputer yang menekankan bentuk dan konteks budaya, yang mana teknologi digunakan seperti dalam seni, film, perdagangan, sains, dan di atas itu semua adalah internet. Sementara digital media merupakan kecenderungan kepada kebebasan teknologi itu sendiri sebagai karakteristik sebuah medium atau merefleksikan teknologi digital. New media juga merupakan hasil percampuran dari media baru dengan media yang sudah pernah ada sebelumnya. Media dalam hal ini adalah internet. Tentu saja saat ini internet sudah menjadi media bagi kita untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan informasi. Dengan hadirnya new media ini memungkinkan kita yang dulu hanya sebagai pengguna dan penikmat media juga dapat berperan dalam menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Yang kedua, kekuatan new media. Apa sih kekuatan dari new media? Kekuatan new media sendiri yaitu teknologi komunikasi yang melibatkan komputer agar mempermudah dan mempercepat mendapatkan informasi dari internet, serta karakteristiknya yang mudah diakses yaitu mudah digunakan di mana saja tanpa melalui komputer, namun melalui handphone, smartphone, Android, tablet, dan lainnya, serta bersifat jaringan, yaitu koneksi antar jaringan yang melibatkan ke internet dengan adanya aplikasi-aplikasi yang menghubung koneksi internet dan sangat interaktif. Kenapa disebut interaktif? Karena di dalam suatu aplikasi, yaitu YouTube, tidak hanya mendengar dan melihat video dan suara, tetapi juga memberikan respon yang aktif, dan respon itu yang menentukan kecepatan dan frekuensi penyajian. Yang ketiga yaitu pemanfaatan new media. Pemanfaatan new media sendiri dibagi menjadi 5 bidang. Yang pertama, bidang pendidikan. Yang kedua, bidang kesehatan. Yang ketiga, bidang pencarian kerja. Yang keempat, bidang bisnis. Dan yang kelima, bidang sosial. Berikut penjelasan dari masing-masing bidang pemanfaatan new media. Yang pertama, bidang pendidikan. Bidang pendidikan tentunya mempunyai manfaat new media yang sangat besar dan dirasakan sekali oleh para pelajar atau mahasiswa. Para pelajar atau mahasiswa seperti saya bisa mencari bahan-bahan materi yang diperlukan oleh saya. Jadi, kita dapat mengurangi biaya dalam membeli buku, karena kita bisa mendownload suatu buku digital yang isinya adalah bahan-bahan materi yang kita perlukan, dan filenya bisa disimpan dalam direktori yang ada di dalam laptop ataupun notebook, ataupun juga smartphone. Jadi, lebih simpel dan praktis bukan? Tinggal membawa laptop, notebook, atau handphone kita jika diperlukan tanpa harus keberatan membawa buku yang banyak. Yang kedua yaitu bidang kesehatan. Dalam bidang ini banyak sekali manfaat yang dirasakan langsung oleh orang yang sedang sakit atau orang yang ingin mencari sesuatu bahan alami untuk menjaga kesehatan. Biasanya orang mengakses website yang isinya ada resep obat yang tradisional. Yang ketiga, bidang pencarian kerja. Dalam bidang ini juga tentunya sangat berguna untuk orang-orang yang ingin mencari pekerjaan. Karena lewat new media, orang bisa mengetahui lowongan pekerjaan tanpa harus membeli koran atau keliling ke tempat perusahaan. Karena biasanya setiap instansi atau perusahaan memiliki website. Jadi, kita cukup melihat website dari instansi tersebut. Melalui new media juga, para pelamar kerja bisa mendaftar lewat online. Yang keempat, bidang bisnis. Bidang ini juga adalah bidang yang banyak diakses oleh orang-orang.
Manfaatnya dapat dirasakan pembeli, cukup melihat gambar atau foto barang, lalu melihat kode barang dan membuat pesanan di website tersebut yang isinya adalah nama, nomor rekening, kode barang, dan kode pos. Jadi, tidak perlu datang ke store yang menjual barang tersebut. Dan transaksi pembayaran juga dapat dilakukan dengan menggunakan ATM atau m-banking dan lain-lain. Lalu, manfaat yang dirasakan oleh penjual adalah dia dapat menjual barang kemanapun, dan pengiriman barang pun dapat menggunakan jasa pengiriman barang seperti JNE, JNT, kantor pos, gesit, dan lain-lain. Namun, terkadang kualitas barang yang dijual tidak sebagus barang yang ada di gambar atau foto. Dan bagi Anda yang ingin membeli barang via internet juga harus waspada akan penipuan. Di sini ada juga forum jual beli yang lumayan banyak diakses orang, yaitu Kaskus. Dan yang terakhir yaitu bidang sosial. Bidang yang sekarang paling banyak diakses oleh orang-orang karena banyak sekali website yang bisa kita akses untuk melakukan kegiatan sosial. Salah satunya Facebook, Twitter, Messenger, Yahoo, dan lain-lain. Melalui website tersebut, kita dapat bersilaturahmi pada sanak saudara yang ada dimanapun. Di website, kita juga dapat mengirim foto, video, dan lain-lain. Dan keempat, ada pengaruh new media. Pengaruh new media mempunyai dua pengaruh. Ada pengaruh negatif dan pengaruh positif. Yang pertama saya akan bahas yaitu pengaruh positif new media. Pengaruh positif new media sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, memberikan informasi dengan cepat, lebih efisien, yaitu media baru sangat mumpuni dalam menyebarkan informasi secara cepat, karena teknologinya yang tak terhambat oleh jarak maupun biaya. Yang kedua, dapat mudah diakses dimanapun. Dengan adanya media baru, pengguna tidak lagi disusahkan dalam pengaksesan informasi. Hanya tinggal memainkan perangkatnya dan hubungan ke internet. Pengguna akan mendapatkan informasi kapanpun dan dimanapun berada. Yang ketiga, sangat berguna untuk membangun bisnis. Dengan menggunakan media baru, pelaku usaha tidak lagi pusing terkait iklan produknya. Hanya bermodal promosi melalui sebuah website, produk dapat dikenal masyarakat, bahkan skala internasional, dengan dana relatif lebih murah daripada harus memakai media konvensional seperti brosur, spanduk, dan lain-lain. Selanjutnya, pengaruh negatif new media. Pengaruh negatif new media sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, menjadi lebih pasif. Sekarang semua yang dikerjakan dan dibutuhkan sudah dapat diakses hanya via laptop, bahkan dengan smartphone. Kita hanya tinggal duduk manis sambil mencari informasi yang dibutuhkan tanpa perlu lagi membuka buku atau referensi lain yang dibutuhkan, karena semua sudah dapat ditemukan di internet. Dalam hal ini, orang-orang menjadi malas, bahkan menjadi antisosial. Yang kedua, berita hoax dan hate speech merajalela. Dengan adanya kebebasan dalam menulis apapun di media sosial, kadang sering ada orang yang menyebarkan berita yang kurang akurat dengan berbagai macam tujuan, dari yang hanya ingin cari sensasi hingga memang bermaksud menyerang pihak lain melalui kata-kata maupun gambar yang dibagikan melalui berbagai aplikasi penyedia media sosial. Hal ini kadang sulit dikontrol mengingat kita tidak dapat dengan mudah mengenali identitas seseorang yang berselancar di dunia maya hanya dengan melihat akun media sosialnya. Yang ketiga, penipuan di dunia maya semakin merajalela. Contohnya seperti promo belanja potongan harga atau mungkin kupon undian sekarang tidak hanya ditemukan di pusat pembelanjaan, melainkan internet itu sendiri. Para penjahat dunia maya ini memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penipuan atas segala bentuk. Tidak hanya penipuan melalui promo, tetapi banyak terjadi kejahatan seperti mencuri data orang lain, melakukan hack, berbagai informasi penting yang nantinya dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, situs pornografi yang dengan mudah ditemukan. Dan yang terakhir, menjadi konsumtif. Banyaknya iklan yang berkeliaran di sebuah situs
dapat membuat sebagian orang tergiur akan barang yang mungkin sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Tetapi para pembuat situs online shop ini tentu saja tidak lupa melakukan tipu daya trik promo agar para peselancar dunia maya ini tertarik hingga membeli barang ditambah dengan bunga cicilan kartu kredit 0%. Akan membuat banyak orang tergiur untuk membeli berbagai macam barang. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. New media terdiri dari dua kata, yaitu new dan media. New yang berarti baru dan media yang berarti perantara. Jadi new media merupakan media yang terbentuk dari interaksi antara manusia dengan komputer dan internet, seperti contoh web, blog, online social network, koran digital, media sosial, dan lain-lain. Dengan adanya perkembangan yang sangat pesat dalam dunia penyebaran informasi, kebutuhan masyarakat akan informasi dapat cepat terpenuhi oleh new media. Karena saat ini kebutuhan akan informasi yang up to date merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat selain sandang dan papan. Dan untuk masyarakat lebih bijaksana dalam menggunakan new media, karena di samping berbagai kemudahan yang ditawarkan, ternyata ada juga resiko atau bahaya yang terdapat jika kurang tepat dalam penggunaan new media. Sekian materi yang saya sampaikan mengenai new media. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.